Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkata, qala ba'dus salaf, al-Fatihah sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwal tabarru' minasyirki wa tsani tabarru' minal haul wal quwwah wa tafwidi ila Allah azza wa jalla. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebagian ulama salaf berkata, rahasia Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan rahasia yang terdapat dalam surah Al-Fatihah itu ada dalam kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, iyyaka hanya kepadamu na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Na'budu berarti kami beribadah. Secara bahasa, arti ibadah berarti adzillah, yaitu rendah atau hina. Menurut pendapat lain, maknanya adalah al-khudu laisa fawqahu khudu, ketundukan yang tidak ada lagi di atasnya ketundukan yang lain, atau berarti maknanya ketundukan yang totalitas, ketundukan yang sempurna, puncak ketundukan. Menurut syara, arti ibadah berarti ibarah amma yajma'u kamalal mahabbah wal khudu wal khauf. Ungkapan atas gabungan dari rasa cinta, ketundukan, dan rasa takut. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana lafadz iyyaka yang menjadi maf'ul bih didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya, yaitu lafadz na'budu. Ini bermakna lil ikhtisas, untuk mengkhususkan. Dalam arti yang lain juga, dalam makna lain juga, ini berarti untuk dalam rangka urgensitas yang begitu penting. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami beribadah. Makna iyyaka, lafadz iyyaka didahulukan di sini hanya kepadamu. Tentu saja seorang hamba ketika mengatakan iyyaka hanya kepadamu, itu bukan berarti tanpa pengetahuan sebelumnya. Karena ayat 5 ini adalah rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, 2, sampai dengan ayat 4. Yang mana di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan asma-asma Allah. Baik asma'ul dzatnya ataupun asma'ul sifatnya. Coba kita lihat di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ seorang hamba menyebutkan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Terdapat asma'ul dzat, yaitu Allah, asma'ul sifahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Asma'ul dzat disebutkan kembali lillah. Allah Rabbul alamin, Rabbil alamin, yaitu Rabb semesta alam. Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang kembali. Sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ayat keempat, Malik Yaumiddin, sifat Allah yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu, maka di ayat yang kelima, iyyaka, ketika seorang hamba mengatakan iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami beribadah, maka itu merupakan suatu betul-betul bentuk ketundukan, hanya kepadamu kami beribadah. Dan sudah mengetahui siapa yang dimaksud kepadamu di sini, tentunya dengan ayat-ayat sebelumnya ada korelasinya. Wa iyyaka nasta'in pun seperti itu. Iyyaka di situ dalam arti lil ikhtisas, untuk mengkhususkan dan bermakna urgensitas yang sangat tinggi. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulul 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahadhil ayah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman yang artinya seorang hamba ketika membaca iyyaka na'budu surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Maka Allah berfirman, "Fahadhil ayah baini wa baina abdi." Ayat ini adalah antara aku dan antara hambaku saja. Wali abdi mas'ala, dan apa yang diinginkan, diminta oleh hambaku, maka aku akan berikan. Oleh karena itu, kaitannya di ayat surah Al-Fatihah ayat yang kelima tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas di bulan Ramadan ini, penuh ketundukan yang disertai dengan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi definisi dari ibadah secara syara, yaitu gabungan antara rasa cinta, ketundukan, dan rasa takut. Itu kita semua berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua kita laksanakan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Karena kita sebagai makhluk intinya adalah oleh Allah diciptakan untuk, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.